Anda telah diajari untuk melawan stres, untuk mengelolanya, untuk mengatasinya. Itu adalah kebohongan terbesar yang ditanamkan dalam pikiran pria modern. Anda tidak seharusnya melawan stres, Anda seharusnya membuatnya tidak relevan. Ada satu pemikiran, satu prinsip tunggal dari filsafat Stoik yang begitu kuat hingga mampu melucuti senjata stres apapun dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini bukan pengetahuan umum, ini adalah kode akses ke tingkat ketenangan dan kekuatan yang hanya dialami oleh segelintir pria yang paling disiplin secara mental. Dalam video ini, saya akan memberikan kunci itu kepada Anda. Dan setelah Anda memahaminya, cara Anda memandang setiap tantangan, setiap hinaan, setiap kemunduran akan berubah selamanya. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menjawab ini di komentar. Apa perintah terbesar yang diberikan stres kepada Anda? Apakah itu menyuruh Anda untuk lari, marah, atau menyerah? Jujurlah. Mari kita hadapi kenyataan. Dunia modern adalah medan perang untuk perhatian dan ketenangan Anda. Setiap notifikasi, setiap berita utama, setiap ekspektasi sosial adalah serangan terhadap benteng mental Anda. Anda berada di bawah pengepungan konstan. Hasilnya adalah epidemi pria yang hidup dalam mode reaktif. Mereka tidak bertindak, mereka bereaksi. Emosi mereka ditarik ke segala arah oleh peristiwa eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka merasa cemas tentang masa depan, marah tentang masa lalu, dan frustrasi dengan masa kini. Mereka percaya bahwa untuk merasa tenang, dunia di sekitar mereka harus tenang terlebih dahulu. Ini adalah resep untuk perbudakan seumur hidup. Stoikisme modern menawarkan jalan keluar, bukan dengan mengubah dunia. Itu adalah tugas para dewa, tetapi dengan menempa kembali satu-satunya hal yang benar-benar Anda miliki, pikiran Anda. Ini adalah titik awal dari semua kekuatan sejati. Pikiran yang akan kita bongkar adalah pembeda fundamental antara amatir dan master dalam permainan kehidupan. Prinsip ini dikenal sebagai dikotomi kendali. Kedengarannya akademis, tetapi dalam praktiknya, ini adalah senjata paling tajam yang bisa Anda miliki. Begini cara kerjanya. Alam semesta ini terbagi menjadi dua wilayah yang sangat jelas. Wilayah pertama adalah hal-hal yang berada di bawah kendali penuh Anda. Wilayah kedua adalah hal-hal yang sama sekali tidak berada di bawah kendali Anda. Stres, kecemasan, dan kemarahan lahir secara eksklusif dari satu kesalahan kognitif, mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. 99% penderitaan Anda berasal dari kebingungan sederhana ini. Pria yang kuat memahami batas ini dengan sangat jelas. Pria yang lemah mengabaikannya dan membayar harganya dengan kedamaian pikiran mereka. Mari kita definisikan wilayah-wilayah ini dengan presisi laser. Apa yang ada di dalam kendali Anda? Hanya sedikit hal. Pikiran Anda, penilaian Anda, keputusan Anda untuk bertindak, keinginan Anda, kebencian Anda. Singkatnya, dunia batin Anda adalah satu-satunya kerajaan Anda. Disinilah Anda adalah raja yang berdaulat. Sekarang, apa yang tidak berada dalam kendali Anda? Secara harfiah, semua yang lain. Cuaca, ekonomi, bagaimana orang lain memandang Anda, apakah seseorang menyukai Anda atau tidak, hasil dari upaya Anda, kesehatan Anda bisa memengaruhinya, tetapi tidak mengendalikannya sepenuhnya. Kematian Anda, pria biasa menghabiskan seluruh hidupnya mencoba mengatur dan memanipulasi daftar kedua. Dia mencoba memerintahkan ombak, bukan mengemudikan kapalnya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia terus-menerus tenggelam dalam stres. Inilah ilusi kontrol yang menghancurkan. Ketika Anda menginvestasikan energi emosional pada hal-hal di luar kendali Anda menyerahkan kekuatan Anda. Bayangkan seorang pemanah. Dia dapat mengontrol latihannya, busurnya, napasnya, bidikannya, dan momen melepaskan anak panah. Itu adalah domainnya. Tetapi begitu anak panah itu melesat, dia tidak lagi memiliki kendali. Angin bisa berhembus. Target bisa bergerak. Anak panah itu bisa patah. Pemanah yang bijak, pemanah stoik, fokus 100% pada proses pelepasan. Dia menemukan kepuasan dalam eksekusi yang sempurna. Hasilnya adalah urusan alam semesta. Pemanah yang bodoh terobsesi dengan target. Dia mengutuk angin. Dia menyalahkan busurnya. Dia hidup dalam siklus frustrasi dan kecemasan yang tak berujung. Pertanyaannya adalah, pemanah yang mana Anda? Sekarang, mari kita bicara tentang domain kekuatan sejati Anda, dunia batin. Disinilah semua pekerjaan penting dilakukan.
Ketika peristiwa eksternal terjadi, bos Anda meneriaki Anda, pasangan Anda meninggalkan Anda, bisnis Anda gagal, itu adalah data netral, seperti laporan cuaca. Laporan itu sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membuat Anda menderita. Penderitaan Anda berasal dari lapisan kedua. Penilaian yang Anda lekatkan pada peristiwa itu. Anda menambahkan narasi. Ini mengerikan. Ini tidak adil. Hidupku hancur. Inilah tindakan yang menciptakan stres. Para Stoik memahami bahwa Anda tidak dapat mengontrol peristiwa pertama, tetapi Anda memiliki kendali mutlak 100% atas peristiwa kedua. Mengubah penilaian Anda adalah satu-satunya kebebasan sejati yang Anda miliki. Mari kita buat ini praktis. Contoh di tempat kerja. Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar, mencurahkan ratusan jam ke dalamnya. Klien menolaknya. Reaksi standar, kemarahan, frustrasi, menyalahkan klien, menyalahkan tim. Stres memuncak. Sekarang, terapkan filter Stoik. Apa yang tidak bisa Anda kendalikan? Keputusan akhir klien, pendapat mereka, kondisi pasar yang mungkin memengaruhi keputusan mereka. Ini semua ada di luar kerajaan Anda. Mencemaskannya sama gunanya dengan meneriaki hujan agar berhenti. Apa yang bisa Anda kendalikan? Respons Anda. Analisis Anda tentang mengapa proyek itu ditolak. Rencana Anda untuk langkah selanjutnya. Cara Anda berkomunikasi dengan tim Anda. Sikap Anda dalam menghadapi kemunduran. Disinilah kekuatan Anda berada. Pria sejati segera memindahkan fokusnya dari yang pertama ke yang kedua. Inilah penerapan 5 menitnya. Saat Anda merasakan gelombang pertama stres, jantung berdebar, pikiran berpacu, berhentilah. Jangan lakukan apapun. Tarik napas dalam-dalam dan ajukan satu pertanyaan tunggal pada diri Anda. Elemen mana dari situasi ini yang benar-benar berada di bawah kendali saya? Tanyakan dengan jujur. Buat daftar mental. 90% dari apa yang membuat Anda stres kemungkinan besar akan masuk ke dalam kolom tidak terkendali. Nama orang lain, peristiwa masa lalu. Hasil masa depan yang tidak pasti. Setelah Anda mengidentifikasi ini, Anda melakukan langkah kedua. Anda secara sadar memutuskan untuk melepaskannya. Ini bukan tindakan pasif. Ini adalah keputusan strategis yang kuat untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya mental Anda yang terbatas pada pertempuran yang tidak bisa Anda menangkan. Jika jawaban atas pertanyaan, apakah ini di dalam kendali saya, adalah tidak. Respons Stoik adalah apa yang mereka sebut apatheia. Kata ini sering disalahartikan sebagai apati atau tidak peduli. Itu salah. Terjemahan yang lebih baik adalah ketenangan atau pelepasan strategis. Ini bukan berarti Anda tidak peduli jika bisnis Anda berhasil. Ini berarti Anda tidak mengizinkan kebahagiaan atau ketenangan Anda bergantung pada hasil yang berada di luar kendali Anda. Anda menerimanya sebagai fakta alam, seperti gravitasi. Anda tidak marah pada gravitasi setiap kali Anda menjatuhkan sesuatu. Anda hanya bekerja dengannya. Demikian pula, Anda tidak marah pada opini orang lain. Anda hanya menerimanya sebagai data eksternal dan fokus pada tindakan Anda sendiri. Di sisi lain, jika jawaban atas pertanyaan itu adalah ya, maka disitulah semua energi, fokus, dan tekad Anda harus diarahkan. Jika Anda bisa mengendalikan tindakan Anda, maka bertindaklah dengan keunggulan. Jika Anda bisa mengendalikan penilaian Anda, maka nilailah dengan bijaksana. Prinsip ini mengubah stres dari kabut yang melumpuhkan menjadi sorotan yang jelas. Ia memberitahu Anda dengan tepat di mana harus mengerahkan kekuatan Anda dan di mana harus menahan diri. Pria yang reaktif menyemprotkan energinya ke segala arah seperti selang kebakaran yang lepas kendali. Pria stoik mengarahkan energinya seperti sinar laser, hanya pada target yang bisa dia pengaruhi. Efisiensi mental ini adalah rahasia ketenangan mereka. Ada mitos besar bahwa stoikisme adalah tentang menekan emosi dan menjadi robot tanpa perasaan. Ini adalah kesalahpahaman tingkat pemula. Stoikisme tidak menentang perasaan. Ia menentang perbudakan oleh perasaan. Bayangkan, Anda merasakan sengatan pertama kemarahan setelah dihina. Stoik tidak menyangkal perasaan itu. Dia mengakuinya. Dia melihatnya sebagai sinyal, seperti lampu peringatan di dashboard. Tapi dia tidak langsung membanting setir. Dia bertanya, apa yang menyebabkan sinyal ini? Sebuah peristiwa eksternal. Apakah saya harus setuju dengan penilaian bahwa penghinaan ini merusak saya? Tidak, itu ada dalam kendali saya. Emosi awal adalah data. Persetujuan Anda terhadap emosi itu dan cerita yang Anda bangun di sekitarnya, itulah yang menjadi masalah. Stoik menguasai jeda antara stimulus dan respons. Mari kita ambil contoh hubungan. Seseorang yang Anda hormati mengkritik Anda dengan kasar di depan umum.
Rasa malu dan amarah langsung muncul. Ini adalah stimulus. Pria biasa akan langsung merespons. Dia akan membalas, membela diri, atau merajuk selama berhari-hari. Dia membiarkan kata-kata orang lain mendikte keadaan batinnya. Pria stoik berhenti sejenak di jeda itu. Dia menerapkan dikotomi. Kata-kata orang itu, pendapatnya, motifnya. Apakah itu di bawah kendali saya? Tidak. Reaksi saya, interpretasi saya, dan apakah saya memilih untuk merasa terhina? Apakah itu di bawah kendali saya? Ya. Dengan melakukan ini, dia merebut kembali kekuatannya. Dia mungkin memilih untuk mengabaikannya, belajar darinya, atau menanggapinya dengan tenang. Apapun pilihannya, itu adalah pilihannya. Dia tidak lagi menjadi boneka. Inti dari semua ini adalah peran persepsi. Filsuf stoik Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh berbagai hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Ini adalah salah satu gagasan paling membebaskan dalam sejarah manusia. Sebuah peristiwa, kehilangan pekerjaan misalnya, secara inheren netral. Ia tidak baik atau buruk, ia hanyalah sebuah peristiwa. Pikiran kitalah yang dengan cepat melabelinya. Ini adalah bencana. Label itulah yang menyebabkan penderitaan, bukan peristiwanya. Dengan memahami ini, Anda mendapatkan kemampuan untuk menantang label otomatis Anda. Ketika pikiran Anda berteriak bencana, Anda bisa dengan tenang bertanya kembali, benarkah? Atau apakah ini hanya perubahan yang tidak terduga yang menyajikan serangkaian tantangan dan peluang baru? Kemampuan untuk menanyai persepsi Anda sendiri adalah sebuah adidaya. Penting untuk dipahami, ini bukan saklar ajaib yang Anda tekan sekali dan selesai. Ini adalah latihan. Ini adalah pelatihan mental. Sama seperti Anda pergi ke gym untuk melatih otot Anda harus melatih pikiran Anda untuk menerapkan dikotomi kendali setiap hari. Awalnya akan terasa canggung. Pola pikir reaktif lama Anda akan melawan. Anda akan lupa. Anda akan kembali terobsesi dengan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah konsistensi. Setiap kali Anda berhasil mengidentifikasi dan melepaskan sesuatu di luar kendali Anda telah melakukan satu repetisi. Seiring waktu, otot mental ini menjadi lebih kuat. Ketenangan menjadi keadaan default Anda, bukan pengecualian. Para stoik menggunakan metafora yang kuat, benteng batin atau inner citadel. Bayangkan pikiran Anda sebagai benteng yang tidak bisa ditembus. Peristiwa dunia luar, kritik, kegagalan, kekacauan adalah pasukan yang mengepung benteng Anda. Mereka bisa membuat keributan, menembakkan panah, dan mencoba mendobrak gerbang. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa masuk kecuali Anda, sang komandan, menurunkan jembatan gantung dan membiarkan mereka masuk. Menurunkan jembatan gantung itu adalah tindakan memberikan persetujuan pada penilaian yang merusak. Ini mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Setiap kali Anda menerapkan dikotomi kendali, Anda memperkuat tembok itu. Anda memastikan bahwa apapun badai yang mengamuk di luar, kedamaian dan ketertiban tetap terjaga di dalam. Penerapan prinsip ini secara radikal mengubah identitas Anda. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban keadaan. Seorang korban adalah seseorang yang hal-hal terjadi kepadanya. Nasibnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Ketika Anda menginternalisasi dikotomi kendali, Anda menjadi seorang arsitek. Anda adalah arsitek dari keadaan batin Anda. Sementara orang lain mengeluh tentang cuaca, Anda sedang memperkuat fondasi rumah Anda. Pergeseran dari korban menjadi arsitek adalah langkah paling penting dalam perjalanan seorang pria menuju kekuatan pribadi. Anda tidak lagi berharap dunia akan memberi Anda kedamaian. Anda membangun kedamaian itu sendiri, bata demi bata, di dalam benteng pikiran Anda. Perhatikan bahasa yang Anda gunakan, terutama dalam dialog internal Anda. Bahasa membentuk realitas. Pria yang lemah menggunakan bahasa ketidakberdayaan. Saya tidak bisa menahan stres ini. Dia membuatku sangat marah. Ini menghancurkan hidupku. Perhatikan bagaimana semua frasa ini menempatkan penyebab penderitaan di luar diri. Pria stoik menggunakan bahasa agensi dan tanggung jawab. Alih-alih, saya stres, dia berpikir, saya memilih untuk merasakan stres atas situasi ini. Apakah ada pilihan lain? Alih-alih, dia membuatku marah. Dia berpikir, saya membiarkan tindakannya memicu kemarahan dalam diri saya. Perubahan halus dalam bahasa ini mengembalikan kekuatan ke tempatnya, di dalam diri Anda. Mari kita terapkan pada keuangan, sumber stres yang sangat besar bagi banyak pria.
Pasar saham anjlok 20%. Akun investasi Anda terpukul. Reaksi panik adalah standar. Aku kehilangan segalanya. Masa depanku hancur. Sekarang, mari kita gunakan filter stoik. Apa yang tidak bisa Anda kendalikan? Pergerakan pasar global, keputusan jutaan investor lain, kebijakan bank sentral. Ini semua adalah kebisingan eksternal. Apa yang bisa Anda kendalikan? Strategi investasi jangka panjang Anda. Keputusan Anda untuk tidak menjual dalam kepanikan, anggaran pribadi Anda, kemampuan Anda untuk terus belajar dan meningkatkan penghasilan Anda. Dengan memfokuskan energi Anda pada hal-hal ini, Anda beralih dari seorang penjudi yang cemas menjadi seorang ahli strategi yang bijaksana. Ada teknik stoik lanjutan yang bisa Anda gunakan setelah menguasai dasar-dasarnya. Mereka menyebutnya premeditatio malorum atau premeditasi kejahatan. Versi modernnya bisa disebut latihan kebakaran mental. Secara berkala, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan skenario terburuk. Bayangkan kehilangan pekerjaan Anda. Bayangkan hubungan Anda berakhir. Bayangkan kesehatan Anda memburuk. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk melucuti senjata ketakutan. Untuk setiap skenario tanyakan, dalam situasi ini, apa yang masih berada di bawah kendali saya? Anda akan menyadari bahwa bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun, Anda masih mengendalikan respons, karakter, dan integritas Anda. Ini membangun ketahanan yang luar biasa. Anda menyadari bahwa kekuatan inti Anda tidak dapat disentuh oleh nasib. Pikirkan tentang umpan balik stres. Sebuah peristiwa eksternal terjadi. Anda bereaksi dengan stres. Stres itu mengaburkan penilaian Anda, yang menyebabkan Anda membuat keputusan yang buruk. Keputusan buruk itu menciptakan lebih banyak peristiwa eksternal negatif. Lingkaran setan ini adalah penjara bagi banyak orang. Dikotomi kendali adalah pemutus sirkuit. Ia menghentikan loop itu pada langkah pertama. Peristiwa eksternal terjadi, dan alih-alih reaksi stres otomatis, Anda memasukkan jeda, pertanyaan, dan keputusan sadar. Dengan memutus siklus ini, Anda tidak hanya menghindari stres saat ini, Anda mencegah terciptanya stres di masa depan. Ini adalah tindakan pencegahan mental tingkat tertinggi. Penting untuk dipahami bahwa tujuan akhir dari latihan ini bukanlah sekadar merasa lebih baik. Ketenangan adalah produk sampingan, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah apa yang disebut oleh para stoik sebagai kebajikan. Bertindak dengan benar, dengan alasan dan sesuai dengan sifat sejati Anda, terlepas dari keadaan eksternal. Ini adalah tentang menjadi pria terbaik yang Anda bisa. Bukan karena itu akan memberi Anda imbalan eksternal, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketenangan yang datang dari dikotomi kendali memberi Anda ruang mental untuk membuat pilihan-pilihan bajik itu. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit. Ini tentang mendapatkan kekuatan untuk menanggungnya dengan anggun dan bertindak dengan benar. Jadi, mari kita simpulkan prinsip ini menjadi esensinya yang paling murni. Inilah satu-satunya pemikiran yang Anda butuhkan. Setiap kali Anda dihadapkan pada tantangan, besar atau kecil, tanyakan pada diri Anda, apakah ini milik saya untuk dikendalikan atau bukan? Jika bukan, latihlah seni pelepasan strategis. Jika ya, curahkan setiap ounce energi dan keunggulan Anda ke dalamnya. Pertanyaan tunggal ini, jika dipraktikkan dengan tekun, akan bertindak sebagai pedang yang membelah kebingungan, kapak yang memotong akar kecemasan, dan perisai yang melindungi kedamaian batin Anda. Ini adalah sistem operasi untuk pria yang berdaulat secara mental. Ini adalah kunci untuk mengubah stres dari tuan yang kejam menjadi pelayan yang tidak relevan. Anda telah sampai di akhir. Ini berarti Anda adalah bagian dari kelompok minoritas yang memiliki rentang perhatian dan keinginan untuk memahami ide-ide yang mendalam. Apa yang telah kita bahas hari ini bukanlah trik murahan. Ini adalah perubahan paradigma fundamental. Kekuatan Anda tidak terletak pada kemampuan Anda untuk menekuk dunia sesuai keinginan Anda. Itu adalah permainan anak-anak. Kekuatan sejati terletak pada penguasaan total atas dunia batin Anda. Sehingga apapun yang dilemparkan dunia luar kepada Anda, benteng Anda tetap kokoh. Satu kesimpulan utama dari jam ini adalah ini. Tanyakan, apakah ini di dalam kendali saya? Pertanyaan ini, bukan jawabannya, adalah kekuatan itu sendiri. Ia mengembalikan kedaulatan ke tempat yang semestinya, di dalam diri Anda. Anda bukan lagi reaktor, Anda adalah aktor. Ini adalah perbedaan antara pria biasa dan pria yang membangun takdirnya sendiri.
Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang berharga. Jika wawasan ini beresonansi, tunjukkan dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak strategi mental tingkat lanjut. Sekarang, untuk langkah pertama, Anda dalam mempraktikannya. Tuliskan di komentar satu hal di luar kendali Anda yang akan Anda lepaskan hari ini.